بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود صاحب الكرم والجود، وصلى الله وسلم على الحامد المحمود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب اللواء المعبود والحوض المورود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. كالعجب بطاعة الله وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. Dan termasuk diantara maksiat-maksiat hati kal-ujbi, seperti ujub, bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Apa sih arti ujub? Wahwa syuhudul ibadah. Ujub, ia adalah menyaksikan ibadah itu sadiratan minan nafsi, yaitu sadiratan, berangkat atau bersumber, minan nafsi, dari dirinya, ghaiban 'anil minnah, dan dalam keadaan gaib, yaitu melupakan atau mentiadakan 'anil minnah, daripada minnah, pemberian atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk maksiat hati. Ketika dia berbuat taat, ibadah kepada Allah Ta'ala, dia merasa bahwa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan daripada pemberian Allah Ta'ala. Artinya menafikan taufik dan hidayah yang datangnya dari Allah. Padahal kita semua meyakini bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Seseorang tidak akan dapat menghindari maksiat kalau bukan karena taufik dan pertolongan Allah. Sebagaimana pula seseorang tidak mungkin dapat kuat melakukan amal ibadah, ketaatan, jikalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Berarti ujub adalah at-tabarri minal hawli wal quwwah, yaitu merasa bersih dirinya daripada daya dan kekuatan Allah, sehingga orang seperti ini mengaku-ngaku bahwa dia yang hebat. Oleh karenanya ujub diartikan sebagai bangga diri, merasa dirinya hebat karena dia merasa sudah beramal, padahal dia tidak sadar di balik semua itu yang melakukan dan berperan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan karena Allah yang menghendakinya untuk bisa melakukan amal-amal itu, dia tidak akan pernah dapat melakukannya. Sebaliknya juga, jikalau bukan karena Allah yang menghendaki dia untuk dapat menghindari dosa-dosa dan maksiat itu, maka dia tidak akan pernah dapat menghindarinya. Jadi pada hakikatnya Allah yang berperan di balik semua itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak melainkan ia Allah jualah yang maha berkehendak. Biasanya orang yang ujub ini dia tidak mau bersyukur kepada Allah atas segala amal yang dia lakukan. Padahal dia harusnya mensyukuri nikmat bisa beramal soleh, nikmat bisa menjauhi dosa dan maksiat. Karena tidak semua orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan itu.
bukan malah sombong, bukan malah merasa dirinya yang beramal, dirinya yang selama ini menjauhi dosa dan maksiat. Na'udzubillah, itu ujub. Sehingga dia merasa dirinya paling hebat di antara yang lain. Orang seperti ini amal ibadahnya hangus. Karena ujub lebih berbahaya daripada riya. Riya itu bisa terjadi jika di depan orang banyak, di tengah-tengah keramaian. Kalau ada orang banyak menyaksikan dia beramal, dia semangat. Tapi kalau nggak ada orang, dia malas. Itu riya, jelas. Tapi kalau ujub, merasa bangga, merasa paling hebat, itu bisa terjadi walaupun di saat sedang sepi, bahkan di saat sedang sendirian. Bisa bangun malam, bisa puasa sunnah, bisa berzikir banyak, bisa mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kemudian tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya perasaan bahwa dirinya adalah yang paling mulia, yang paling hebat, tidak ada orang yang seperti dia. Ini ujub namanya. Sepertinya di Cikdam ini tidak ada orang yang seperti saya. Setiap malam saya bangun di saat orang-orang terlelap tidur. Setiap hari saya puasa sunnah di saat orang-orang lezat menyantap makanan dan minumannya. Di saat orang-orang sibuk dengan dunia, saya sibuk baca Al-Quran. Berarti saya yang paling hebat. Saya, dan saya. Dia mengakui itu semua berasal dari dirinya. Dan dia lupa bahwa semua itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini bahaya. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tasawuf, supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit perusak seperti ini. Penyakit seperti ini di dalam tumbuhan ibarat hama dan parasit yang akan merusak tanaman, yang akan merusak amal kita. Hati-hati. Oleh karenanya kita wajib untuk mengetahui ini, penyakit-penyakit ini, supaya kita bisa menghindarinya. Oleh karena inilah para pendahulu-pendahulu kita daripada para salaf saleh terdahulu, mereka di samping beramal, hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam rasa takut yang ada di hati mereka. Ada kalanya takut amalnya ditolak, ada kalanya takut amalnya itu berbarengan dengan riya, tidak ikhlas karena Allah, sehingga mereka beramal dan tidak pernah memandang amal itu ada. Begitu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib, suatu saat beliau dengan beberapa orang muridnya akan pergi ke masjid. Tiba-tiba ketika melewati sebuah rumah, ada orang yang sedang nyapu di atas loteng. Kebetulan yang disapunya itu adalah bekas dupa. Jadi bara apinya masih menyala. Tanpa melihat ke bawah, dia langsung sapu itu bara api, sehingga jatuh mengenai tubuh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ketika itu berjalan bersama murid-muridnya. Ketika api itu mengenai tubuh beliau, ya tubuh beliau kena luka bakar dan baju beliau kotor dengan arangnya. Beliau tersenyum, sedangkan anak murid beliau sudah hampir teriak-teriak mencela dan memaki orang yang ada di dalam rumah atau si pemilik rumah. Al-Habib Umar langsung menahan sikap mereka. Tahan sikap kalian, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa ya Habib? Dia bersalah. Dia telah menyapu bara api tanpa melihat-lihat orang yang lewat di jalanan di depan rumahnya, sehingga mengenai kamu. Kami tidak terima. Oh jangan, kata beliau. Alhamdulillah, kata Al-Habib Umar. Loh, kenapa engkau malah memuji Allah Ta'ala, bukan malah marah, bukan malah mengeluh? Kata beliau, bagaimana saya tidak ridho dengan yang menimpa saya ini? Mestinya orang seperti saya ini dibakar dengan api neraka. Tapi Allah hanya memberikan kepadaku bara api dunia saja. Berarti itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, orang seperti saya banyak dosa ini, kata beliau, mestinya dibakar dengan api neraka. Tetapi Allah Ta'ala berdamai dengan saya hanya dengan api dunia saja. Akhirnya beliau pulang ke rumah, ganti baju, pergi lagi ke masjid. Radhiyallahu anhu wa arda. Orang seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak merasa beliau beramal. Wali Ratibul Attas hingga sampai saat ini dibaca di mana-mana. Itu menunjukkan keikhlasan beliau di dalam mengarangnya. Tetapi beliau tidak pernah merasa beramal, bahkan merasa banyak dosa. Subhanallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam gubahan syairnya mengatakan, "Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah." Wahai Tuhanku, kami ini tidak punya amal apa-apa. Semua pekerjaan kami itu keliru, salah. Lakin lana fika amal, tetapi kami punya harapan besar padamu. Tuhyil idhamar ramah, agar engkau kelak berkenan untuk menghidupkan tulang belulang hamba yang sudah rapuh kelak. Luar biasa. Padahal amalannya setiap hari mengucap Ya Allah 25.000 kali, beristighfar 25.000 kali, bersolawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Bukan 250, bukan 2.500, 25.000. Astagfirullah, ya Allah, dan salawat kepada Nabi. Setiap malamnya bangun qiyamul lail, membaca Al-Quran 10 juz. 3 malam tamat sahataman. Ente, kita ulun ini termasuk, yaitu masih merasa paling banyak amalnya, merasa paling hebat, merasa paling mulia, paling suci, merasa ahlul jannah sudah. Ya Allah, siapa kita dan siapa mereka? Mereka dahulu, para pendahulu kita itu setiap beramal selalu saja mereka itu merasa amal ibadahnya itu tidak diterima, ditolak oleh Allah, karena mereka sadar jangan-jangan amal ibadah saya ini dibarengi oleh rasa riya, dibarengi oleh rasa bangga diri, atau penyakit-penyakit hati lainnya, hingga akhirnya ditolak sama Allah. Atau jangan-jangan saya beramal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Ini yang membuat salah seorang ulama sufi terdahulu menangis ketika pada suatu ketika beliau kerjaannya adalah khayyat, tukang jahit. Dia setiap hari menerima jasa untuk menjahit pakaian. Hingga pada suatu saat ada orang datang minta dijahitkan pakaian. Dia berikan sehelai kain untuk dijadikan pakaian. Kemudian dia menanyakan kepada orang yang ingin minta dijahitkan pakaian itu, kata dia, kamu pengen bagaimana motifnya? Orang itu menjelaskan motifnya begini. Setelah selesai, baik, saya akan jahit, katanya. Jahit selesai. Setelah itu dia pun menyuruh salah seorang karyawannya untuk menghantarkan hasil jahitan itu kepada orang yang bersangkutan. Begitu sampai ke sana, orang itu membuka, rupanya hasil jahitan tidak sesuai dengan motif yang dimaksud oleh pemilik kain. Hingga dia pun pergi mendatangi tukang jahit itu. Tukang jahit ini kebetulan orang soleh, ahli ibadah. Ketika dia kembalikan pakaian yang sudah selesai dijahit tadi, ya nggak masalah awal mulanya kan, salah saya kan, karena mungkin ada yang tidak pas. Dia bertanya, letak salahnya itu di mana? Kenapa ini dikembalikan lagi? Orang yang mengirim pakaian tadi, orang yang mengembalikan pakaian kepada tukang jahit tadi menjawab, motif yang saya inginkan tidak seperti yang kamu buat. Ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan, makanya saya kembalikan lagi. Mendengar ucapan dari orang tersebut, si tukang jahit ini langsung gemetar tubuhnya. Gemetar. Ini yang
mengembalikan pakaian tadi ketakutan melihat tukang jahit ini gemetar hingga pada akhirnya pingsan. Kaget dia. Takut dia. Ini jangan-jangan gara-gara saya jadi sampai pingsan seperti ini. Sudah, dia pun akhirnya pulang. Maka orang-orang yang ada di dekatnya pun menggotongnya sampai ke rumah. Ketika sampai ke rumah, dia sembuh dari pingsannya. Lalu ada yang bertanya, kenapa kamu tadi barusan pingsan ketika pakaian itu dikembalikan kepada kamu? Dia terdiam sesaat. Setelah itu dia bisa berbicara dan mengatakan, ketahuilah, saya selama ini sembahyang, saya selama ini puasa, saya selama ini ngaji, zikir kepada Allah. Jangan-jangan nasib sholat, puasa, zikir dan semua ibadah saya itu sama persis dengan baju itu. Jangan-jangan selama ini saya sholat tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan sama Allah, akhirnya dikembalikan oleh Allah sholat itu kepada saya. Jangan-jangan selama ini saya puasa dan puasa saya itu ternyata tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, nanti puasanya akan dikembalikan kepada saya. Atau jangan-jangan selama ini saya mengaji dan berzikir kepada Allah, tapi ternyata bacaan Quran saya, zikir saya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka Allah akan menolak dan mengembalikannya lagi kepada saya, seperti baju itu dikembalikan oleh orang tersebut. Dan akhirnya semua amal ibadah saya itu sia-sia belaka. Itu yang membuat saya pingsan. Oh, luar biasa, sampai ke sana perasaannya. Kalau kita, wah, baru sekali bersedekah, itu disebutnya berkali-kali. Wow, saya yang nyumbang, saya cuma ketemu orang, cerita, ketemu orang, cerita, ketemu orang, cerita. Saya nyumbang masjid itu 5 juta, tahu nggak? 5 juta, semua orang sekampungan tahu dia nyumbang 5 juta. Baru 5 juta, kayak sudah ahlul jannah, kayak sudah penghuni surga. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Itu gara-gara dia syuhudul ibadah shadiratan minan nafsi. Dia menyaksikan ibadahnya itu shadirah, berasal, terbit atau muncul minan nafs, dari dirinya. Ghaiban, sementara dia gaib, dia alfa, dia hilang anil minnah, daripada mengingat minnah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia kalau selama ini bisa mengambil air wudu, bisa berdiri untuk sholat, itu karena pertolongan Allah. Dia lupa sekarang ini ketika beribadah bisa ngaji, bisa baca Quran, bahwa itu karena pertolongan Allah. Itulah hakikat ujub, bahaya. Wasyakku fillah, dan meragukan pada keberadaan Allah. Itu termasuk maksiat hati. Ragu-ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini termasuk daripada bahagian maksiat hati. Di dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan dengan tegas, afillahi syak. Apakah pada zat Allah itu ada keraguan-raguan? Kenapa Allah menyebutkan dengan tegas ayat ini di dalam Al-Quran? Karena ada memang orang-orang yang meragukan keberadaan Allah, tentunya daripada kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang mulhid. Pernah ada seorang murid datang kepada gurunya. Murid ini bertanya, wahai guru, saya ada 3 pertanyaan, mohon dijawab. Apa kata gurunya? Pertama, apa benar Allah Ta'ala itu ada? Biasanya kan setiap yang ada itu pasti bisa dilihat oleh mata dan ketahuan bentuk wujudnya. Tapi saya nggak pernah melihat Allah. Oh, terus pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, dia bilang, qadha dan qadar itu apa sih? Ketentuan dan takdir Allah itu apa maksudnya itu? Oh ya, terus yang ketiga apa? Yang ketiga, setan itu tercipta dari api dan kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena api ketemu api nggak mungkin merasa sakit, kan setan dari api. Jadi nanti kalau dimasukkan ke dalam api, ya nggak sakit dia. Oh sudah, iya cuma 3 itu aja. Kata si guru, sini kamu mendekat. Si murid pun mendekat.
Akhirnya apa? Ditampar sama gurunya keras. Pang! Ditampar gurunya di wajah. Merah wajahnya. Kaget si murid. Wahai Syekh, saya bertanya kepadamu dan menginginkan jawaban, bukan malah tamparan. Yang saya harap jawaban, engkau malah menampar wajah saya. Kata Syekh, itulah jawabannya. Apa hubungannya tamparan dengan jawaban dari pertanyaan saya itu? Kata Syekh, kamu tadi menanyakan tentang keberadaan Allah. Saya mau nanya, waktu saya tampar tadi sakit nggak? Kata si murid, ya sakit. Kamu merasa bahwa sakit itu ada? Ya ada, ini sakit. Tolong perlihatkan kepada saya bagaimana bentuk sakit itu. Ayo, kamu kan merasa sakit, berarti sakit ada. Iya. Coba perlihatkan kepada saya sakit itu bagaimana sih? Ada tangannya, ada matanya, kepalanya, atau bagaimana? Ya nggak bisa saya menampakkan kepada kamu wujudnya sakit, tapi saya merasa sakit itu ada. Kalau sakit saja kamu tidak bisa menampakkan bagaimana wujudnya, apalagi Allah yang menciptakan sakit. Oh, baru paham saya mulai. Nah terus mengenai qada dan qadar, keputusan dan takdir Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu maksudnya apa wahai Syekh? Ya itu tadi jawabannya. Maksudnya apa? Kata Syekh, saya mau nanya sama kamu. Tadi malam kamu pernah bermimpi nggak kalau saya akan menampar kamu pagi ini? Atau ketika kamu mengajukan pertanyaan tadi, kamu mengira nggak kalau saya tadi akan menempeleng kamu? Ya nggak tahu, saya kira guru akan menjawab dengan jawaban yang baik-baik saja. Malah saya ditampar. Ya itulah qada dan qadar, kata beliau. Kalau bukan karena qada dan qadar dari Allah, nggak mungkin saya tampar tadi kamu. Itu sudah ditentukan sama Allah di zaman azali, saya tampar kamu tadi. Itu qada dan qadar, kata si Syekh. Baru dia paham. Nah terus bagaimana dengan syaitan yang tercipta dari api, kemudian dibakar di api? Mana mungkin merasakan sakit? Kata dia, saya mau tanya, kamu ini asal mulanya tercipta dari apa? Nabi Adam. Dari apa Nabi Adam? Dari tanah. Saya? Ya sama, dari tanah. Nah, tamparan saya tadi sakit nggak? Ya sakit. Nah begitu juga syaitan dimasukkan ke dalam api. Kan saya dari tanah, kamu dari tanah. Tanah ketemu tanah sakit juga kan? Nah begitu juga syaitan dari api dimasukkan ke dalam api. Maka dia juga akan merasakan rasa sakitnya. Akhirnya si murid barulah paham tentang makna tauhid. Jadi begitu. Jadi kata Syekh menutup perkataannya, ketahuilah saya tadi menampar kamu, bukan menampar kamunya, tapi menampar setan yang ada di tubuh kamu itu. Ya, mana mungkin pertanyaan itu muncul kalau bukan berasal dari setan. Makanya jangan menanyakan pertanyaan yang gak karuhan, ya. Ntar ditampar sama gurunya nanti. Pertanyaannya ada-ada saja, macam-macam. Afillahi syak, apakah pada zat Allah itu ada keraguan-raguan sehingga kamu meragukannya? Tidak boleh. Itu termasuk kemaksiatan hati, bahkan bisa menghantarkan kepada kekufuran. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ada juga yang mengatakan Allah Ta'ala Qadim, Muhammad Qadim. Jadi Allah Qadim juga, Muhammad Qadim juga. Waduh, ada yang kayak gitu? Ada. Siapa? Ya orang bahlul, nggak nuntut ilmu. Sok berani bicara tentang kalam, ilmu tauhid, tapi nggak mendasar. Allah Qadim, Nabi Muhammad pun Qadim. Berarti ada dua yang Qadim. Allah Qadim, Nabi Muhammad Qadim. Berarti Tuhan dua. Qul huwallahu ahad. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa Qul huwallahu ahad. Loh bukan, qadimnya Nabi Muhammad itu tidak seperti qadimnya Allah Ta'ala. Nah terus bagaimana maksud kamu? Tidak seperti qadimnya Allah Ta'ala. Maksud qadim di sini kan artinya terdahulu. Artinya Allah Ta'ala tetap yang permulaan. Setelah itu baru Nabi Muhammad yang diciptakan. Dan setelah itu baru alam semesta. Berarti Nabi Muhammad qadim bila dibandingkan dengan alam semesta. Loh kalau kamu bicara tentang qadim seperti itu namanya qadim lugawi, qadim bahasa. Sama aja kayak kita, anak dengan ayah, ayah qadim, anak tidak qadim dibandingkan dengan ayah. Kenapa? Karena ayah lebih dulu daripada anak. Masa anak dulu lahir baru ayah? Kan nggak mungkin, berarti ayah qadim juga. Kalau kamu berbicara tentang lugat bahasa, kenapa dikait-kaitkan dengan tauhid?
Di situ letak kekeliruan kamu. Ya, maklum, nggak berguru, nggak belajar tauhid, tidak mengerti tentang apa makna lugawi, makna istilahi, apa itu bahasa secara bahasa dalam lughat, dalam sisi lughat bahasa, apa itu maknanya dalam sisi istilahi, istilah ilmu tauhid. Kalau yang namanya qidam, wujudnya Allah Ta'ala adalah wujud yang qadim, artinya wujudnya Allah tidak didahului oleh sesuatu pun. Allah Ta'ala itu adalah yang awal dan akhir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak pernah didahului, kata Allah. Karena Allah adalah yang maha qadim. Al-awwal bila bidayah, wal akhir bila nihayah. Allah adalah yang pertama tanpa bidayah, permulaan, dan Allah Ta'ala adalah yang akhir tanpa penghabisan alias kekal. Itu arti ilmu tauhid. Jangan dikait-kaitkan dengan ilmu bahasa. Ilmu etimologi namanya itu, bahasa. Kamu salah alamat lantaran kada berguru, akhirnya Allah qadim, Muhammad qadim, dua qadim jadinya. Ya Allah, ternyata usut diusut masalah bahasa. Kalau masalah bahasa pun banyak yang keserupaan dan kemiripan antara kita dengan zat Allah dari segi bahasa. Contohnya Allah Ta'ala itu bersifat sami'. Apa artinya? Mendengar. Allah Ta'ala bersifat basir. Apa artinya? Melihat. Kalau saya tanya Pian, ulun tanya, Pian mendengar? Mendengar. Tadi Allah maha sama Pian sama Allah gitu. Sama. Pian melihat? Melihat sekarang, melihat. Lihat ulun kata di sini. Allah maha apa? Berarti pian Allah Ta'ala melihat juga gitu. Itulah namanya lugawi secara bahasa. Tapi pada hakikatnya Allah mendengar tapi tidak seperti pendengaran kita makhluk. Allah melihat tapi tidak seperti penglihatan kita makhluk. Karena makhluk itu melihat pakai bola mata. Ada korneanya di dalam. Kalau kornea itu rusak, tidak ada lagi cahayanya, maka dia tidak dapat melihat. Sama halnya juga dengan pendengaran. Kita sami', iya kita sami', mendengar juga. Saya mendengar, tapi pendengaran saya tidak seperti pendengaran Allah. Kita mendengar dengan alat berupa telinga yang di dalamnya ada gendang telinga. Kalau gendang telinga itu pecah, maka akan berkurang pendengaran kita. Kalau sudah habis, bocor, maka tulilah kita. Nah, Allah Ta'ala melihat tanpa mata, tanpa alat pelihat. Allah mendengar tanpa telinga, tanpa alat pendengar. Itulah titik perbedaannya. Jadi, kalau berbicara tentang tauhid, bicaralah tentang tauhid. Jangan membahas tentang lughah bahasa. Lain ranahnya itu. Yaitu akhirnya ada Allah qadim, Muhammad qadim. Salah kamu, salah alamat. Bahas tauhid, malah larinya ke ilmu pembahasan etimologi, bahasa. Yang nggak bisa seperti itu. Biar bagaimanapun, setiap yang selain Allah pasti baharu. Karena yang maha qadim hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi. Allah itu maha esa. Maksud esa di sini tunggal di dalam zatnya. Arti tunggal di dalam zatnya, tidak ada zat di luar sana yang sama dengan zat Allah, termasuk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan zat dan tunggal pada zatnya, tunggal pada zatnya secara tarkibi. Artinya tidak ada secara tarkibi yang sama dengan Allah. Apa maksud tarkibi? Yaitu tidak ada penglihatan seperti penglihatan Allah, tidak ada pendengaran seperti pendengaran Allah. Karena Allah bukan makhluk, tapi sang pencipta makhluk, sehingga tidak ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya di dalam sifat salbiyah itu ada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits.
Allah bersalahan, tidak sama dengan yang baharu. Nur Nabi Muhammad baharu itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kamu mengatakan Muhammad itu qadim, itu menghina Nabi. Seandainya Nabi hidup, Nabi pasti marah karena kamu mendewakan beliau. Sedangkan Nabi sendiri dalam dakwahnya mengajak untuk bertauhid. Ya, tidak pernah Nabi menyuruh untuk menjadikan dirinya Tuhan. Kamu ingin menuhankan Nabi Muhammad, Nur Muhammad ya zat Allah juga, zat Allah ya Muhammad itu juga. Ya Allah, Allah tuh kadang ada Muhammad. Oh, kisah bicara tentang Nur Muhammad, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mengatakan Nabi Muhammad Tuhan lah. Kita kasih aja hujah seperti ini. Kamu nggak boleh bilang begitu. Kamu kalau mau bicara tauhid, bicara tauhid. Kalau bicara bahasa, ya bahasa. Ada istilahi, ada lugawi. Kenapa dicampur aduk? Begini. Nyata dia mang. Kata kawan, kada bisa dalil. Akhirnya apa? Ikam kada sampai lagi. Sudah. Itu dalil pamungkas sudah. Hadis bukan, Quran bukan. Ikam kada sampai lagi. Hadis lain itu, Quran lain gitu. Orang kalau berhujat itu pakai Quran, pakai hadis. Dalam ilmu tauhid hadisnya harus mutawatir. Kada cukup hadis sahih. Karena ini masalah qat'i. Ilmu tauhid itu dalilnya harus qat'i. Dalil qat'i itu dalil pasti yang tidak mungkin ada kebohongan. Ada indikasi kebohongan, enggak mungkin. Makanya harus pakai Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu dzalikal kitabul ladzi la raiba fih. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan harus hadis qudsi, hadis mutawatir. Kenapa? Karena hadis mutawatir itu adalah rawahu jam'un an jam'in. Yukmanu tawatu'uhum 'alal kadzib. Diriwayatkan oleh sekelompok sahabat dari Nabi. Sekelompok itu ada yang mengatakan 40 orang. Yang sekiranya tidak mungkin mereka semua bersekongkol, berkonspirasi atau sepakat untuk berbohong. Nggak mungkin. Setelah itu diriwayatkan oleh generasi tabi'in dan jumlahnya juga 40. Diriwayatkan lagi oleh generasi tabi'in seterusnya sampai kepada para ulama-ulama muhadditsin, itu semua jumlah para periwayatnya banyak. Disebutlah hadis itu dengan hadis mutawatir. Sehingga hadis itu qat'i dalilnya. Jadi hati-hati kalau bicara tauhid. Kalau bukan ahlinya jangan ngomong. Kalau tidak paham tanya kepada ulama. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman daripada makarnya Allah, rencananya Allah. Hati-hati merasa aman daripada rencananya Allah. Artinya tidak takut sama sekali di saat melakukan dosa. Itu namanya merasa aman daripada rencananya Allah, makarnya Allah. Allah Maha berencana, hati-hati kamu. Dia melakukan dosa-dosa tidak pernah takut kalau nanti mendapat azab. Apalagi dia bersandar, Allah kan Maha Rahman, Allah kan Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak mungkin menyiksa hambanya. Udah zina, udah judi, enak aja kamu. Kalau kayak gitu nggak ada neraka. Ya, loh, neraka itu diciptakan karena buat kamu ini. Tapi kan saya hamba Allah Ta'ala juga. Iya, hamba yang bermaksiat. Enak aja ngomong kayak begitu. Kamu baca innallaha ghafurur rahimnya saja, rupa dengan wa innahu syadidul iqab. Bacanya di stop. Allah Ta'ala itu pengampun dan penyayang. Lanjutkan. Apa? Wa innahu syadidul iqab, dan dia adalah zat yang maha keras azabnya. Begitu. Lalu merasa aman daripada makarnya Allah, rencana Allah terhadap dirinya. Hati-hati. Merasa sudah selamat, ada bersembahyangan lagi, merasa sudah sampai. Ini namanya orang yang merasa aman daripada makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kenapa ya pian kada sembahyang? Kenapa pian kada puasa? Aku sudah sampai. Inilah contoh orang yang merasa aman daripada makarnya Allah.
Ya, nggak usah jauh-jauh nyari contoh. Pokoknya kalau ada orang yang beropini seperti itu, dia punya pemikiran seperti itu, bahwa oh saya sudah sampai, nggak usah sembahyang meluas-luasi luang itu, nggak usah sembahyang sembah dinding, nggak usah puasa, cukup begini-begini, nggak usah tulak haji, cukup kita tawaf dengan Ka'bah yang ada di hati. Muhammad yang bujur itu bukan yang di Madinah itu, bukan. Waduh, apalagi ini. Wah, udah merasa aman dia sudah, merasa tentram sudah, merasa ahlul jannah sudah. Karena kita bertamuan hari kiamat. Ya. Enggak apa-apa. Ata amrullah fala tastajilu. Nanti akan tiba azabnya Allah. Kamu tidak perlu buru-buru untuk mendapatkannya. Hati-hati. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tidak ada orang yang merasa aman daripada makarnya Allah kecuali para orang-orang kaum kelompok yang khasirun, yang merugi. Wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan malam Jumat depan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Al-Fatihah berjabul tamam Rasulullah Hadratul Rasul Abi Bakar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan alhamdulillah terus Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tardani wa lana fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhirna ya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر وبرضانك العيون واغضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.